Jangan terlalu serius dengan dunia. Jangan terlalu mencintai dunia. Berarti nggak boleh cinta dunia. Kata siapa? Boleh engkau mencintai dunia. Tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kalau engkau menempatkan dunia di hatimu, maka engkau akan sakit ketika engkau kehilangan dunia. Berapa banyak orang yang hari ini stres dengan urusan dunia? Setuju? Padahal mohon maaf, dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. So, senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena hidup ini hanyalah roda yang berputar. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Tidak silau dengan kebahagiaan, tidak galau dengan kesedihan. Catat status hari Senin itu. Jangan minta diulangi lagi. Age poho deui ngomong naon tadi teh. Kalau bahasa gampang mah, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Tidak silau dengan kebahagiaan, tidak galau dengan kesedihan. Biasa-biasa aja. Kalau kata anak Jaksel itu, biasalah. Apa? Biasalah. Ada saat mendapatkan, gimana kalimatnya? Biasalah. Ada saat kehilangan, gimana kalimatnya? Biasalah. Ada saat untung, gimana kalimatnya? Biasa. Ada saat rugi, gimana kalimatnya? Biasa. Betul? Ada saat dicintai, biasalah. Ada saat dibenci, biasalah. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Setuju? Yang ketiga. Ulangi dulu. Yang pertama, dunia ini cirinya apa tadi? Waktunya singkat, padat, cepat. Nuka dua, dunia teh kumaha cirina? Permainan dan senda gurau belaka. Yang ketiga, dunia ini cirinya al-makanul bala atau makanul musibah. Dunia ini tempat masalah, tempat ujian. Apa yang ketiga? Dunia ini tempat apa? Masalah, tempat musibah, tempat ujian. Betul? Jadi kalau kita hidup di dunia pasti akan punya apa? Masalah. Kalau nggak mau punya masalah, naon? Sare. Tidur. Ilyas nyaeta lah. Tidur selamana maut. Betul? Dunia mah pasti aya masalah. Ahilman. Dunia ini banyak cobaannya. Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Tolong catat status hari Selasa ini. Dunia ini banyak cobaan. Namanya juga apa? Kehidupan. Kalau banyak cucian namanya apa? Jemuran. Setuju? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Status hari Rabu catat. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya apa? Jadi, lamun ayah bunda hirup pasti bakal menang naon? Masalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, Allah ingin menguji kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik sikapnya ketika Allah mengujinya. Punten, lamun orang milu ujian, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jawab atuh. Kalau kita ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Yang salah soal atau jawaban? Berarti, lamun hirup kita ada masalah, yang salah masalahnya atau sikap kitanya? Jelas? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah,
sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan masalah itu singkatan. Apa? Masalah, masa mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Jadi dunia ini tempat ibadah. Dan nanti korelasi. Semakin baik ibadah kita, maka semakin kuat kita menghadapi musibah dalam kehidupan kita. Jelas? So, sebelum kita bahas musibahnya, ada 4 ciri kehidupan dunia. 1 apa? Dunia ini apa? Waktunya singkat, padat, cepat. 2, dunia ini permainan dan senda gurau belaka. 3, dunia ini tempat masalah, tempat musibah. 4, dunia ini tempat apa? Ibadah. So, dari 4 ciri tadi, sore ini kita akan bahas poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa sabar dalam menghadapi musibah, dalam masalah. Apakah kita semua yang hidup pasti dikasih masalah? Iya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155, 156. Perhatikan. Allah berfirman di ayat tersebut. Surat Al-Baqarah 155. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Dan pasti, lihat. Lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu lam kepastian. Sesuatu yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Walanabluwannakum. Dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kamu sekalian. Apa? Ujian. Apa? Bala. Apa? Sesuatu yang berat dalam hidup kamu. Apa makna walanabluwannakum itu? Dan pasti kami akan berikan kepada kamu kum. Siapa kum di sana? 2. 1, manusia. 2, lebih rinci lagi, manusia yang beriman. Jadi kalau kita mengaku manusia, pasti akan diuji dengan masalah. Betul? Dan yang kedua, kalau kita merasa beriman, orang beriman itu pasti akan diuji dengan ujian dalam hidupnya. Apa yang akan diuji, Ustadz? Bisyai'in. Allah akan menguji mereka bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa disebut sesuatu? 2 maknanya. Yang pertama, syai'in itu sesuatu yang sedikit atau kecil. Sekaligus ini menegaskan kepada kita sesuatu yang bentuknya sedikit. Jadi Allah ingin tegaskan kepada kita yang namanya masalah hidup itu sedikit. Jadi kalau ada yang dikasih musibah, ada yang dikasih masalah, kata Allah sedikit, nggak banyak. Sedangkan nikmat Allah banyak. Jangan ketuker nih. Kita mah kadang-kadang ketuker. Kalau ngomongin nikmat seakan-akan sedikit, kalau bicara masalah seakan-akan, padahal konsepnya masalah itu dikit, nikmat Allah itu jelas? Jelas? Masalah kita itu sedikit dan nikmat Allah itu, makanya kalimatnya apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. 1. Makna yang kedua, syai'in itu sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau kita hidup, beres masalah 1, jangan bahagia. Karena besok akan datang masalah yang kedua. Betul? Beres masalah yang kedua, jangan senang dulu. Akan datang masalah yang keberapa? Terus. Betul nggak? Sebelum nikah pengen apa? Sebelum menikah pengen apa? Pengen nikah. Setelah nikah ada masalah tidak? Ada masalah? Enggak. Pengen punya apa? Setelah punya anak ada masalah tidak? Apa masalahnya? Itu hidup tuh, itu hidup. Waktu kerja pengen apa? Berhenti. Pas eureun hayang gawe. Betul? Pas lagi sibuk pengen healing. Pas healing rungsing. Alright.